Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Sri Hartati, SPD, CGP Angkatan 5 Kabupaten Pekanbaru. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana tahapan-tahapan dalam supervisi akademik, yaitu ada 3. Yang pertama itu tahapan pra-observasi, kemudian yang kedua ada tahapan observasi, dan yang ketiga ada tahapan pasca observasi. Nah, kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana tahapan pra-observasi itu di Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nisi. Bagaimana kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah sehat. Ada apa ini Bu Nisi? Ibu, saya di sini ingin melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, saya ingin meminta bantuan Ibu jika Ibu berkenan untuk melihat saya dan menilai dan sharing tentang proses pembelajaran yang akan saya lakukan. Oh iya, oke Bu. Kalau gitu saya sebenarnya kebetulan ini ada waktu. Jadi sebelum kita jauh membicarakan ke depan, di sini saya akan menyampaikan tujuan supervisi itu sendiri. Nah, tujuan diadakan supervisi ini adalah untuk melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran. Kemudian nanti kita akan melakukan mungkin ada saran ataupun kritik, ataupun kita bisa sharing-sharing antara perbaikan dalam proses pembelajaran itu sendiri, sehingga proses pembelajaran yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan berpihak kepada murid. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini saya akan bertanya kepada Ibu, apa yang Ibu harapkan ketika nanti akan dilakukan proses supervisi itu? Nah, yang saya harapkan otomatis pertama saya ingin ada perubahan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan selama ini untuk kedepannya. Yang kedua, saya ingin melakukan pengembangan terhadap kompetensi guru yang diharapkan untuk dunia pendidikan saat ini. Iya, baik Bu ya. Nah, kalau begitu Bu, sebelum kita lebih lanjut lagi, besok Ibu ini mau ngajar di kelas berapa? Saya ingin ngajar di kelas 10-5 Bu. Materinya tentang apa? Materinya tentang konfigurasi elektron dan bilangan kuantum. Oh iya ya. Kemudian kalau seperti itu, di sini saya akan terkait dengan proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan besok pada saat mengajar? Di sini tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan di sana ada 2. Yang pertama menentukan konfigurasi elektron, yang kedua menentukan bilangan kuantum dari atom itu tersebut. Oh iya, jadi terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti di kelas, apa saja persiapan yang sudah Ibu laksanakan, yang sudah Ibu siapkan lah gitu ketika akan mengajar besok di kelas? Otomatis persiapan yang sudah saya lakukan, saya sudah menyiapkan RPP, terus media pembelajaran. Nah, di sini saya menggunakan media pembelajaran menggunakan LKPD sama sistem periode unsur Bu. Saya menggunakan itu. Habis itu ya model pembelajarannya juga. Nah, di sini saya akan berencana menggunakan model pembelajaran discovery learning. Oh iya, discovery learning ya. Nah, kemudian terkait dengan model pembelajaran discovery learning tadi itu, apa kira-kira apa saja yang menjadi kesulitan dalam penerapan pembelajaran tersebut? Ketika Ibu mengajar dalam kelas itu, apa saja yang menjadi kesulitan selama ini? Selama ini ya Bu, yang udah lama saya lakukan pembelajaran, itu saya mendapatkan kesulitan ketika menerapkan model pembelajaran di waktu Bu. Waktunya itu kurang tepat dengan model pembelajarannya. Nah, biasanya modelnya belum selesai, sintak-sintak atau langkah-langkahnya belum selesai, waktunya udah habis. Jadi mungkin saya agak kurang di sana pengelolaan atau koordinator waktu. Oke. Kemudian terkaitlah dengan strategi dan pembelajaran yang sudah disampaikan tadi kepada saya, kemudian kesulitan yang Ibu alami, masalah dengan waktu, kemudian apa rencana Ibu ke depan, apa yang selama ini Ibu lakukan gitu untuk mengatasi hal tersebut? Kesulitannya waktu. Mungkin kesalahan saya dalam waktu ini, saya menyusun kelompok di waktu itu juga. Nah, ketika menggunakan itu, mungkin untuk kedepannya di kelas yang ini saya akan mencoba membentuk kelompok sebelum hari belajarnya Bu, sebelum pertemuan selanjutnya. Jadi kan otomatis kalau udah kita bentuk kelompok di pertemuan sebelumnya, pertemuan selanjutnya anak-anak udah nyusun kelompok. Mungkin itu agak sedikit menghemat waktu. Oke.
Iya ya. Ya jadi ada ya sebelum kita melakukan proses pembelajaran pada saat itu, ibu akan membuat kelompok di pembelajaran sebelumnya. Iya itu bagus sekali ya Bu ya. Kemudian untuk mempersiapkan proses pembelajaran itu apa saja bantuan yang ibu perlukan? Yang pertama, bantuan yang saya perlukan itu adalah saya harus menyediakan LKPD dulu. Terus saya juga menyuruh siswa di pertemuan sebelumnya untuk menyiapkan dulu sistem periodik unsur sambil mengingat-ingat lagi catatan-catatan terdahulu karena materinya berkaitan dengan materi sebelumnya. Nah kemudian gini Bu, kan kita ini ingin melakukan supervisi di seluruh pengamatan ya kelas. Nah ini dari segala macam bentuk kompetensi yang ada pada guru itu, apa kompetensi yang ingin dikembangkan dalam proses pengamatan besok? Fokus kompetensi yang akan ibu kembangkan pada saat pembelajaran besok. Untuk proses pembelajaran besok saya berencana untuk fokus pada kompetensi pengelolaan kelas dulu karena pengelolaan kelas ini kan berhubungan dengan waktu, kesulitan saya tadi di waktu. Terus saya juga ingin belajar tentang kemampuan sosial emosional. Nah itu kan berarti yang berhubungan dengan diskusi karena yang akan kita lakukan besok itu adalah berdiskusi kelompok. Jadi saya ingin melihat bagaimana jalannya diskusi tersebut. Kemudian Bu, di sini berarti ada, kalau yang saya tangkap dari pembicaraan ibu tadi, ibu akan ada 2 kompetensi yang akan ibu kembangkan. Yang pertama adalah pengelolaan waktu, kemudian yang kedua itu adalah kemampuan sosial emosional. Ya. Nah jadi untuk kedua kemampuan yang akan ibu kembangkan, apa strategi yang akan ibu lakukan? Strategi yang akan saya lakukan untuk pengelolaan kelas dan kemampuan sosial emosional tadi. Yang akan saya lakukan dalam proses pembelajaran besok itu yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, itu membentuk kelompok di hari sebelum pertemuan besok. Berarti udah pertemuan sebelum dan saya buat kelompoknya. Nah yang kedua itu kelompoknya saya buat beranggotakan siswa yang mempunyai kemampuan heterogen. Jadi ada yang memiliki kemampuan tinggi, sedang maupun rendah. Nah selanjutnya terus saya juga ada meminta sama ketua kelas itu untuk mengarahkan membentuk kelompok dan masing-masing kelompok akan duduk bersama teman kelompoknya dengan bantuan arahan dari ketua kelas tadi. Baik sekali nih Bu, rasanya saya rasa rencana yang akan kita laksanakan sepertinya semuanya sudah lengkap. RPP juga sudah disediakan, media, LKPD juga sudah disediakan. Kemudian strategi yang akan ibu laksanakan juga saya rasa sudah cukup karena nanti di sana akan ada koordinasi ya dengan ketua kelas, kemudian membentukkan kelompok yang secara heterogen itu tadi sangat bagus karena itu juga akan membantu kita nanti dalam proses pembelajaran. Nah, jadi di sini saya udah nggak sabar ini ingin melihat ibu besok ngajar ya. Ini kapan ibu masuk? Rencana hari Rabu Bu. Hari Rabu ya. Berarti besok pagi. Kalau besok pagi berarti saya akan nanti ada di sana untuk melihat proses belajar ibu. Mudah-mudahan semua prosesnya berjalan lancar ya. Saya tunggu kehadiran ibu ya Bu, dan saya minta pertolongan dari ibu. Oke. Terima kasih atas waktunya Bu. Sama-sama Bu Nisi. Saya juga terima kasih nih nanti ya karena ada nanti sharing-sharing, siapa tahu ada ilmu yang saya dapatkan juga. Iya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita membaca doa untuk agamanya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Selamat pagi juga semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Hari ini ada yang nggak datang? Ada Bu. Ada Bu. Hari ini kita melanjutkan pertemuan kita sebelumnya. Nah, pada minggu lalu kita udah bahas tentang konfigurasi elektron berdasarkan sukulit. Nah, hari ini kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2, yaitu menentukan konfigurasi elektron berdasarkan sukulit dan
Dan yang kedua, menentukan bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum itu berasal dari teori yang terakhir, yaitu teori atom dengan mekanika kuantum. Nah, ternyata teori mekanika kuantum itu menghasilkan namanya bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum itu rasa dan kita jelaskan juga kemarin kan. Nah, sekarang kita menentukannya. Oke? Nah, untuk hari ini kita nanti akan mengerjakan soalnya, dan teknik belajarnya itu adalah nanti Ibu akan menjelaskan materinya sebentar. Habis itu nanti kita akan berdiskusi kelompok. Jadi kita akan duduk dalam berkelompok. Nanti dalam berkelompok itu akan bekerja mengerjakan soal-soalnya. Oke. Nah, bilangan kuantum itu ada yang kita pelajari pertama adalah tentang konfigurasi elektron. Oke, konfigurasi elektron berdasarkan subkulit itu ada 3 aturannya. Apa saja? Ada bau, aturan sama ada bilangan Pauli. Nah, ketiga aturan ini akan kita gunakan untuk menentukan konfigurasi elektronnya. Yang pertama itu adalah azas Aufbau yang menyatakan bahwa pengisian basiar dimulai dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang tinggi. Nah, itu biasanya dimulai dari S. Kan kulit ada 7, ada kulit K, L, M, N, O, B. Yang ke-7 itu lagi Q. Nah, setiap kulit itu punya subnya. 1 S, yang ini 2 S, 3 F, 3 S, 3 B, 3 D, 4 S, 4 B, 4 D, 4 F, 5 S, 5 B, 5 D, 5 F, 6 S, 6 B, 6 D, 7 S, 7 B. Oke, gimana yang dibilang rendah? Rendah itu dimulai dari yang atas, dari 1 S. Habis 1 S baru 2 S, baru 3 P, 3 S, baru ikuti panahnya 3 P, 4 S, 3 D, 4 P, 5 S, 4 D, 5 P, 6 S, 4 S, 5 D, 7 B. Ini cara panjangnya. Ada sebenarnya cara yang lebih singkatnya lagi, yaitu menggunakan, ini perlu kalian hafal, S, ya, S 2 kali, S, PS 2 kali, PS, PS, ya, D, P, S, D, P, S, F, D, B, S, F, D, B. Nah, ini sebenarnya cara singkatnya. Nah, itu gimana caranya, Bu? Nah, S itu dimulai dari 1. Berarti yang ada S dimulai 1. 1. Berarti S ini nomor 2. Ini 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang udah duduk berkelompok. Nah, ini Ibu ada soal. Soal ini dikerjakan per kelompok dan diskusikan per kelompok. Dan nanti ini akan dikumpulkan. Silakan dulu. Kerjakan konfigurasinya dulu. Nanti bilang.
Baiklah, waktu kita sudah habis. Nah, udah selesai tugas ya? Ya. Oke, tugasnya nanti dikumpulkan ke depan. Dan bagaimana materi hari ini? Paham? Gimana rasanya? Pahit. Pahit. Pahit senang, pepet manis. Oke, dan minggu depan itu kita ulangan. Oke, hari ini adalah materi terakhir di bab ini. Berarti kegiatan minggu depan adalah kita ulangan. Ulangan berarti dimulai dari awal, yaitu tentang teori atom. Terus menentukan proton, elektron, neutron. Terus konfigurasi kulit yang 2, 8, 18. Yang kalian latihan itulah, sama ini yang terakhir. Ulangan kuantum. Oke? Bisa? Oke, karena waktu kita udah habis, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Disi, Waalaikumsalam Bu Sri. gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana perasaannya setelah kemarin kita melakukan pemantauan dalam proses pembelajaran? Perasaan saya setelah selesai proses pembelajaran kemarin, ya otomatis udah lega ya Bu. Lega ya. Ya lega. Berarti Terus sebelumnya deg-degan ya Bu ya? oh, nilai dinilai deg-degan ya kan Bu. Iya. Nah, terus yang pertama lega, yang kedua saya merasa senang dan puas karena alhamdulillah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang saya harapkan, saya rencanakan di awal. Oh iya, baik sekali kalau gitu ya Bu ya. Kemarin kan sebelum kita melakukan observasi, itu kan ada beberapa tujuan pembelajaran yang Ibu rancang gitu ya Bu ya. Nah dari tujuan pembelajaran itu, apakah menurut Ibu tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan itu sudah berhasil sepenuhnya seperti itu? Alhamdulillah sudah, karena kemarin kan tujuan pembelajaran yang saya lakukan kelas ada 2 dan alhamdulillah kedua-duanya itu tercapai dan tersampaikan kepada siswa tersebut. Oh iya, tersampaikan ya Bu ya. Alhamdulillah. Dari indikatornya apa itu terlihatnya tersampaikan kepada anak-anak itu? Indikatornya di sini kan saya mengambil 2 indikator, itu menentukan bilangan kuantum sama konfigurasi elektron, dan alhamdulillah siswa tersebut setelah karena saya kasih sama kelompok mengerjakan pakai LKPD, dan saya lihat dari hasil LKPD mereka bisa mengerjakannya. Terus dari evaluasi terakhir juga hampir lah. Mantap ya Bu ya. Kemudian kan sebelum kita melakukan observasi kemarin kita sempat berbincang-bincang ini ya Bu ya. Ada beberapa kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Nah kompetensi ini kan berkaitan dengan apa yang akan Ibu kembangkan pada saat proses pembelajaran. Kalau nggak salah kemarin saya ada 2 ya Bu ya kompetensinya, yaitu kompetensi yang pertama itu adalah pengelolaan kelas, kemudian yang kedua itu adalah kemampuan sosial emosional seperti itu. Nah dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu setelah kemarin Ibu melaksanakan dengan berbagai strategi dan metode, menurut Ibu kompetensi yang Ibu kembangkan itu sudah berjalan belum itu di kelas? Nah, karena kemarin ada 2 kompetensi. Yang pertama saya jelaskan yang kompetensi pengelolaan kelas. Nah, di sini kemarin kan dulu sebelum mengadakan supervisi ini untuk pengelolaan kelas itu saya kurang, pertama di waktu. Nah, setelah saya melakukan perbaikan supervisi itu, alhamdulillah untuk waktu sudah tercapai. Kan waktu pembelajaran dari sintak dimulai dari kegiatan bukanya, kegiatan inti sama penutupnya itu alhamdulillah tercapai dengan waktu tersebut. Nah, kalau sosial emosionalnya berarti kalau di sini saya ngambil dari kolaborasi siswa dalam berdiskusi. Kolaborasi siswa dalam berdiskusi. Nah, di sana dalam kolaborasi ya cukup baik, tapi ya ada sedikit kendala dari diskusi tersebut. Kendalanya apa itu Bu? Coba bisa diceritakan sedikit.
Kendalanya di sini gini kan, diskusi kelompok. Nah, setiap kelompok itu saya membentuk siswa heterogen. Jadi ada yang memiliki kemampuan yang tinggi, sedang maupun rendah. Nah, ada beberapa kelompok ternyata saya teliti mereka hanya mengandalkan siswa yang pintar saja dalam berdiskusi. Nah, kan pernah kita temui seperti. Jadi ibaratnya nggak semuanya pemahaman konsep itu nggak merata gitu di satu kelompok itu. Nah, mungkin ya itulah yang akan saya perbaiki ke depannya nanti. Iya, kemarin juga sempat saya lihat itu kan Bu, memang ada beberapa kelompok di mana memang yang mengerjakan sendiri dianya. Iya, betul Bu. Di situ ya. Di sana. Kemudian Bu, menurut Ibu itu kendalanya apa itu? Kok kenapa bisa terjadi seperti itu gitu? Mungkin karena gini, karena ada beberapa kelompok yang saya itu lama untuk, kan kita kalau diskusi itu kan berkunjung kelompok. Nah, pas berkunjung kelompok itu ada beberapa kelompok yang saya kelamaan untuk berkunjung sana karena banyak pertanyaannya. Jadi kelompok yang belakang ini agak sebentar saya mengunjungnya. Mungkin kelompok yang di belakangan ini yang dia itu ibaratnya mengandalkan yang pendek aja gitu, tidak terkoordinir lah mungkin bisa. Takut nggak selesai tugasnya. Takut nggak selesai, jadi diselesaikan bagi yang bisa saja gitu. Ya, karena kan kemarin kita kan juga pakai menggunakan waktu diskusi ya. Mereka karena terburu waktu tadi dan kemudian Ibu sempat mengunjungi kelompoknya itu dan terjadilah gitu ya. Akhirnya pemahaman konsep itu tidak merata antara teman kelompok yang satu tadi. Ya, bagus-bagus Bu. Kemudian setelah itu nanti ini kan ada beberapa kendala, artinya ada pengembangan yang dikembangkan. Kemudian setelah penerapannya ada kendala tersebut. Nah, kalau menurut Ibu nih, apa rencana tindak lanjut Ibu untuk memperbaiki kendala-kendala yang tadi itu? Rencana saya gini, untuk kedepannya lagi akan saya perbaiki. Untuk khusus di diskusi kemarin kan diskusi saya kendalanya. Nah, untuk diskusi kan waktunya 40 menit. Nah, dalam satu kelas itu ada 8 kelompok, bisa jadi nanti saya dalam satu kelompok itu membagi waktu 40 bagi 8 kan berarti 5 menit, berarti setiap 5 menit satu kelompok gitu akan membagi waktu. Bisa kelompok 1 5 menit saya berkunjung, nanti 5 menit kemudian berkunjung kelompok 2, begitu seterusnya, mungkin supaya tercapai, supaya tidak terjadi kendala yang kemarin lagi. Iya. Berarti Ibu akan membagi lah ya, membagi waktu. Karena memang kalau pembelajaran yang seperti ini kan memang harus terkoordinir. Kemudian kan guru itu memang harus sering-sering dia memantau kelompok-kelompok kecil. Namanya juga berdiferensiasi proses tadi kan, setelah membagikan LKPD tadi. Jadi memang pengaturan waktu untuk pengunjungan setiap kelompok ini tadi penting, karena kalau yang tidak kita lihat tadi ya kejadiannya seperti itu tadi, gitu ya Bu ya. Oke. Nah kemudian gini Bu, itu kan rencana Ibu ya kan. Setelah itu bagaimana Ibu itu bisa memastikan gitu, memastikan bahwasanya rencana yang akan Ibu laksanakan tadi itu bisa Ibu terapkan di pembelajaran selanjutnya nanti? Rencana saya otomatis saya lebih membuat terstruktur lagi, itu akan saya tuangkan dalam RPP, balik lagi ke RPP kan Bu. Saya akan ibaratnya membuat lagi struktur pembagian waktu. Nah misalkan berdiskusi kan 40 menit, nah misalkan dalam berdiskusi itu ada kelompok, nah setiap kelompok itu saya bagi berapa waktu kunjungannya, misalkan satu kelompok butuh 5 menit, jadi terkoordinir gitu, biar teringat lah juga kan Bu, membuatnya lebih terstruktur di waktu. Dimasukkan ke dalam kelompok ya, RPP ya Bu ya, supaya lebih ingat ya. Kadang-kadang kita lupa memang sukaan. Terus kalau sudah berjalan kan lupa. Ya lanjutnya Bu. Ya terus lebih melihat waktu lagi kayak ya perlu jam tangan kayak gitu. Perlu jam tangan ya. Memang nggak lepas kayaknya kalau jam tangan sama guru ya. Jadi lebih dikoordinir. Bagus sekali tuh Bu rencananya ya. Jadi kita tuangkan ke dalam RPP supaya apa yang sudah kita rencanakan tadi kemudian kita bisa terapkan. Kemudian jangan lupa nanti juga RPP-nya dibawa ke dalam kelas. Nah seperti itu. Jadi supaya menjadi pengingat kita kan. Oke, baik sekali ini Bu, kayaknya sudahan. Nah di sini saya lihat Ibu ini sudah bisa memecahkan masalahnya sendiri. Kemudian sudah dapat juga solusinya. Mantap ini dari perbincangan kita ya Bu ya. Nah ini kemudian kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran selanjutnya? Secepatnya kalau bisa, karena ini berarti ini kan kemarin di satu kelas, nah saya bisa melakukannya di kelas yang lain, saya menerapkan di kelas yang lain. Oh iya, di kelas yang lain ya? Di kelas lain dengan materi yang sama, percobaan yang sama. Oh iya, dengan materi yang sama ya Bu ya. Ya bagus.
bagus sekali. Kalau gitu apa dukungan yang Ibu butuhkan untuk selanjutnya? Dukungan yang saya butuhkan selanjutnya otomatis saya butuh bantuan. Bantuan apa ini Bu? Bantuan di sini untuk melihat saya kembali, bisa jadi Ibu boleh memantau saya lagi. Oh iya, saya sangat senang ini Bu. Melihat saya lagi, terus sama-sama ibarat memecahkan lagi atau memberi apa namanya, sharing lagi Sharing kegiatan lagi, ya. pembelajaran. Kan kemarin udah berhasil di kelas 1, sharing lagi dengan cara yang seperti tadi kan, solusinya ke kelompok yang 2 atau kelas yang kedua gitu. Oke, baik Ibu. Kalau seperti ini saya juga senang Ibu. Nah, jadi kalau selain saya bisa melihat Ibu mengajar, saya mendapatkan beberapa trik. Nah, ketika Ibu mengajar kemarin kan ternyata proses pembelajaran itu apabila dipantau gurunya dengan baik, kita atur, kita kelola kelasnya dengan baik, anak-anak pun semangat. Karena kemarin waktu proses pembelajaran memang saya lihat anak-anak itu jadi semangat ya, antusias. Nah, jadi kan tidak ada yang bisa sampai tidur atau ada segala macamnya. Jadi merupakan suatu perkembangan. Karena di dalam proses pembelajaran abad 21 ini kan salah satu keterampilan yang dimiliki itu adalah keterampilan berkolaborasi tadi. Nah, itu kemarin sudah saya lihat dalam proses pembelajaran Ibu dan itu sangat bagus sekali. Walaupun ada beberapa kelompok ternyata yang proses kolaborasinya itu tidak berjalan dengan baik. Tetapi itu sudah merupakan suatu proses kemajuan. Karena apa? Karena yang namanya percobaan itu tidak akan mungkin 100% langsung berjalan dengan baik gitu ya Bu ya. Jadi kan kita perlu ada beberapa lagi yang namanya trial and error ya. Percobaan gagal, kita ulang lagi. Apa yang sudah kita coba, kemudian kita refleksikan. Nah, seperti ini kita refleksikan, Ibu sampaikan apa-apa saja kendalanya, dan itu ternyata memang benar saya lihat memang terjadi kendala seperti itu. Kalau untuk selebihnya, untuk kegiatan awal, kegiatan inti dan penutup itu sudah bagus sekali. Mereka kemarin sangat antusias ya ketika belajar dan semangat itu. Itu sudah satu kemajuan. Nah, nanti sebenarnya saya juga sangat ingin sekali melihat Ibu besok melakukan perbaikan itu, dan nanti akan saya catat-catat juga poinnya gitu. Dan kemudian Ibu juga membutuhkan bantuan itu, saya jadi merasa senang dan sangat berterima kasih nih Bu. Jadi sama-sama kita dapat ilmu itu antara proses yang mulai kemarin kita bicarakan dari praobservasi sampai observasi dan sampai saat ini. Itu ya Bu ya. Kayak baik ya Bu ya. Mungkin hanya sampai di sini saja pembicaraan pasca observasi kita, karena kemarin juga sudah berjalan dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nisi. Mudah-mudahan di proses observasi berikutnya kita akan berjalan lancar ya Bu ya. Amin. Terima kasih ya Bu Nisi. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Nisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.